Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmawati, kelas PTPB. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar mekanika fluida dan keterkaitannya dalam bidang pertanian. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa mekanika fluida itu sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku fluida, baik itu cair maupun gas, sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Fluida dapat diartikan sebagai suatu zat yang mengalami perubahan bentuk atau terdeformasi secara kontinu ketika diberi tegangan geser. Adapun perbedaan fluida dan zat padat secara teknis terletak pada reaksi yang timbul dari kedua zat tersebut terhadap tegangan yang dialaminya. Pada fluida, benda akan tetap mengalami pergerakan meskipun tegangan geser yang diberi sangat kecil, sedangkan pada zat padat mampu menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap. Fluida akan terus-menerus bergerak dan berubah bentuk selama mengalami tegangan geser. Maka dari itu, jika fluida dalam keadaan diam, berarti tegangan gesernya nol atau tidak ada. Berdasarkan dari pengertian di atas, maka fluida dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu fluida gas dan fluida cair, yang dimana fluida gas tidak mempunyai permukaan yang bebas dan massanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruangan serta dapat dimampatkan. Sedangkan fluida cair tidak mempunyai permukaan yang bebas dan massanya akan mengisi ruangan sesuai dengan volumenya serta tidak dapat dimampatkan. Zat cair terdiri atas molekul-molekul yang saling berdekatan dan tetap dengan gaya kohesi yang kuat, sehingga mampu mempertahankan volumenya. Sedangkan zat gas memiliki molekul-molekul yang tidak rapat dan saling berjauhan dengan gaya kohesi yang kecil sehingga volume gasnya dapat memuai. Berikutnya yaitu parameter fluida. Parameter fluida dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu densitas. Densitas merupakan ukuran untuk konsentrasi zat yang dinyatakan dalam massa persatuan volume, di mana semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi, misalnya besi, akan memiliki volume yang lebih rendah daripada benda yang bermassa sama yang memiliki massa jenis yang lebih rendah, misalnya air. Yang kedua yaitu viskositas. Viskositas merupakan ukuran ketahanan fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Viskositas dipengaruhi oleh suhu, tekanan kohesi, dan laju perpindahan momentum molekularnya. Viskositas atau kekentalan merupakan sifat cairan yang menentukan besarnya perlawanan terhadap gaya geser. Yang ketiga yaitu tegangan permukaan. Fluida memiliki sifat kohesi dan adesi yang disebabkan oleh atraksi molekuler. Karena sifat kohesinya, fluida dapat menahan gaya regangan kecil pada permukaan fluida yang dikenal dengan tegangan permukaan. Maka dari itu, jika adesi fluida lebih besar daripada kohesi, maka fluida akan menempel di permukaan wadah. Kemudian kapilaritas permukaan fluida naik dan menyebabkan permukaan fluida menjadi cekung, dan begitupun sebaliknya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu kompresibilitas. Kompresibilitas atau kemampatan yaitu perubahan pengecilan volume karena adanya perubahan penambahan tekanan yang ditunjukkan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume terhadap volume awal. Adapun keterkaitan prinsip dasar mekanika fluida dalam ruang lingkup pertanian yaitu yang pertama pada pompa sentrifugal atau centrifugal pumps adalah pompa yang mempunyai elemen utama yakni berupa motor penggerak dengan sudut impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi. Prinsip kerjanya yaitu mengubah energi mekanis alat penggerak menjadi energi kinetis fluida. Kemudian fluida diarahkan ke saluran buang dengan memakai tekanan atau energi kinetis sebagai fluida yang diubah menjadi energi tekanan dengan menggunakan impeller yang berputar dalam casing. Casing tersebut dihubungkan dengan saluran hisap dan saluran tekan untuk menjaga agar di dalam casing selalu terisi dengan cairan, sehingga saluran hisap akan dilengkapi dengan katup kaki.
Contoh yang kedua yaitu mesin pengering. Mesin pengering ini ada bermacam-macam. Mesin pengering yang menggunakan bander menerapkan konsep fisika dengan kaidah pembakaran. Teknologi modern menerapkan pengering tipe microwave, pemanfaatan gelombang mikro untuk mengeringkan produk pertanian. Selanjutnya tipe pengering dengan heater listrik, atau bisa juga menggunakan pengering tipe hybrid yang menerapkan asas siklus termodinamika dalam menghasilkan udara kering. Contohnya seperti penggunaan AC yang dimanfaatkan sisi panasnya, khususnya untuk tipe hybrid sisi dingin dimanfaatkan untuk menghasilkan udara kering. Hasilnya adalah udara kering yang panas.